Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda, NIM 1931042089 dari kelas PJKRG. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang olahraga, rekreasi, dan pariwisata. Olahraga yang dipilih hendaklah olahraga yang menyenangkan. Olahraga rekreasi merupakan salah satu olahraga yang menyenangkan. Olahraga adalah serangkaian gerak yang teratur dan terencana yang dilakukan dengan sadar dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Rekreasi adalah aktivitas yang dilakukan pada waktu luang dengan biaya yang murah, menyenangkan dan bertujuan untuk menyegarkan kembali kondisi jasmani dan rohani. Jadi, olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan pada waktu luang dengan biaya yang murah dan menyenangkan. Selain melakukan olahraga rekreasi, waktu luang juga dapat digunakan untuk mengunjungi tempat pariwisata. Konsep pariwisata mengandung kata kunci perjalanan atau tour yang dilakukan seseorang yang melancong demi kesenangan untuk sementara waktu, bukan untuk menetap atau bekerja. Jika pada awalnya kegiatan melancong adalah untuk kesenangan belaka, sekarang kegiatan tersebut menjadi sesuatu yang harus direncanakan, dilaksanakan, dan dinikmati secara serius, yang kemudian mengakibatkannya menjadi tidak lagi sederhana. 1. Pengertian olahraga rekreasi. Olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmania dan rohania seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan, pertandingan, dan kegiatan jasmani yang intensif untuk pembentukan manusia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Rekreasi merupakan bidang yang berkaitan dengan pendidikan jasmani dan olahraga. Pada umumnya dikatakan bahwa rekreasi adalah aktivitas pada waktu senggang. Meskipun begitu, tepatnya adalah pemanfaatan secara baik dari waktu luang, yakni memenuhi tujuan yang hendak dicapai pendidikan. Aktivitasnya dipilih sendiri masing-masing sehingga dapat memenuhi keinginan yang konstruktif. Rekreasi merupakan aktivitas yang sehat bagi mental. Jenis-jenis olahraga rekreasi. 1. Pariwisata. Konsep pariwisata mengandung kata kunci perjalanan atau tour yang dilakukan seseorang yang meloncang demi kesenangan untuk sementara waktu, bukan untuk menetap dan bekerja. Rekreasi pariwisata bisa menjadi alternatif untuk dilaksanakan pada waktu senggang atau luang yang banyak sekali potensi wisata yang di Indonesia. Yang mengingat banyak sekali potensi wisata yang ada di Indonesia. 2. Olahraga. Olahraga yang dapat dilakukan untuk rekreasi meliputi olahraga tradisional dan modern. Contoh olahraga modern yaitu futsal, basket, voli bulu tangkis, tenis meja, dan lain-lain. Dan contoh olahraga tradisional yaitu tarik tambang, kejar-kejaran, bakiak, lomba balap karung, lomba balap kelereng, patok lele, dan lain-lain. 3. Permainan. Permainan merupakan salah satu kegiatan rekreasi yang dilakukan untuk tujuan bersenang-senang. Sarana dan peraturan dalam permainan yang dilakukan untuk rekreasi dapat dimodifikasi. Contohnya melakukan permainan futsal yang dimodifikasi menggunakan sarung dan gawang dari kardus, permainan petak umpet, engrang, bakiak, tarik tambang, dan lain-lain. 4. Hobi. Hobi adalah melakukan kegiatan yang disukai dengan tujuan untuk menyenangkan diri sendiri. Banyak orang melakukan hobi mereka ketika mempunyai waktu luang. Beberapa orang mempunyai hobi pergi ke daerah yang mempunyai pemandangan hijau, banyak pohon yang rindang, suasana yang nyaman seperti sawah, ladang, perbukitan, atau kebun. Namun, sebagian juga mempunyai hobi untuk sekadar duduk di pantai
untuk menghabiskan waktu luang mereka. Sebagian orang juga mempunyai hobi untuk mengoleksi barang-barang yang disukai dan memperbaiki atau merapikan barang koleksinya ketika mempunyai waktu luang. Tujuan olahraga rekreasi. Yang pertama, pengisi waktu luang. Waktu luang mempunyai dua sisi yang berbeda, yaitu sebagai tantangan dan sebagai hal yang membahayakan. Sebagai tantangan apabila waktunya digunakan untuk berkarya atau mencari solusi dari persoalan hidup, tetapi sangat membahayakan jika manusia berinovasi untuk melakukan hal yang bersifat negatif. Jadi dengan adanya dua dimensi tadi, sebaiknya waktu luang digunakan untuk melakukan olahraga. 2. Sarana untuk melepas rasa lelah akibat rutinitas. Manusia dalam hidupnya banyak menghabiskan waktu untuk bekerja sama dan mencari nafkah. Banyaknya rutinitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan manusia sering mengalami kelelahan, stres, frustasi, dan tertekan. Rekreasi mempunyai tujuan untuk melepaskan semua rasa yang melelahkan karena rekreasi menawarkan kesenangan. 3. Memperoleh kesenangan melalui olahraga. Bagaimana cara memperoleh kesenangan melalui olahraga? Yaitu melalui olahraga rekreasi, karena semua bentuk olahraga rekreasi sangat menyenangkan. 4. Sosialisasi. Manusia merupakan makhluk sosial. Dengan kata lain, manusia tidak bisa hidup sendiri. Rekreasi mempunyai tujuan agar manusia dapat bersosialisasi dengan sesamanya. Rekreasi sebagai sarana untuk dapat berkumpul dengan keluarga, teman kerja, teman sekolah untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan, bermanfaat untuk jasmani dan rohani. Pengertian pariwisata. Pariwisata adalah aktivitas dari visitor, orang yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di tempat di luar tempat tinggalnya atau residen sehari-hari untuk periode tidak lebih dari 12 bulan untuk beragam kegiatan leisure, bisnis, agama, dan alasan pribadi lainnya, tetapi tidak mendapat upah atau gaji dari perjalanan tersebut. Pariwisata berasal dari dua suku kata, yaitu pari yang berarti banyak, berkali-kali, berputar, lengkap, dan wisata yang berarti perjalanan, sehingga pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari satu tempat ke tempat yang lain. 5. Sumber daya pariwisata. Sumber daya diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk dikembangkan guna mendukung pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber daya pariwisata terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya, sumber daya pariwisata minat khususnya. 1. Sumber daya alam. Menurut Damanik dan Weber dalam 1 Gedepitana dan 1 Suryadiarta, sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata alam adalah keajaiban dan keindahan alam, topografi, keragaman flora, keragaman fauna, kehidupan satwa liar, vegetasi alam, ekosistem yang belum terjamah manusia. Sedangkan menurut Fadel 1 Gedepitana dan 1 Suryadiarta, sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi sumber daya pariwisata diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lokasi geografis. Hal ini menyangkut karakteristik ruang yang menentukan kondisi yang terkait dengan beberapa variabel lain. Misalnya, untuk wilayah Eropa yang dingin dan bersalju seperti Swiss mungkin cocok dikembangkan untuk atraksi ski es. Iklim dan cuaca ditentukan oleh latitude dan elevation, diukur dari permukaan air, daratan, pegunungan, dan sebagainya.
Bersama faktor geologis, iklim merupakan penentu utama dari lingkungan fisik yang mempengaruhi vegetasi, kehidupan binatang, angin, dan sebagainya. 3. Topografi dan landforms. Bentuk umum dari permukaan bumi dan struktur permukaan bumi yang membuat beberapa area geografis menjadi bentang alam yang unik, landform. Kedua aspek ini menjadi daya tarik tersendiri yang membedakan kondisi geografis suatu wilayah atau benua dengan wilayah atau benua lain sehingga sangat menarik untuk menjadi atraksi wisata. 4. Surface material menyangkut sifat dan ragam material yang menyusun permukaan bumi, misalnya formasi bebatuan alam, pasir, mineral, minyak, dan sebagainya, yang sangat unik dan menarik sehingga bisa dikembangkan menjadi atraksi wisata alam. 5. Air memegang peran sangat penting dalam menentukan tipe dan level dari rekreasi outdoor, misalnya bisa dikembangkan jenis wisata pantai, danau, sungai, dan sebagainya. 6. Vegetasi merujuk pada keseluruhan kehidupan tumbuhan yang menutupi semua area tertentu. Kegiatan wisata sangat tergantung pada kehidupan dan formasi tumbuhan seperti misalnya ekowisata pada kawasan konservasi alam atau hutan lindung. 2. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia diakui sebagai salah satu komponen vital dalam pembangunan pariwisata. Hampir setiap tahap dan elemen pariwisata memerlukan sumber daya manusia untuk menggerakkannya. Memberikan gambaran atas berbagai peluang karir dalam industri pariwisata yang memanfaatkan dan digerakkan oleh sumber daya manusia seperti di bidang transportasi, akomodasi, pelayanan makanan dan minuman, shopping, travel, dan sebagainya. Secara garis besar, karir yang dapat ditekuni di sektor pariwisata adalah sebagai berikut. Yang pertama, airlines, maskapai penerbangan, merupakan salah satu industri perjalanan yang menyerap dan menggunakan sumber daya manusia dalam jumlah paling besar. Bagi masyarakat lokal, airlines menyediakan berbagai level pekerjaan melalui dari level pemula sampai manajer. Contohnya agen pemesanan tiket, awak pesawat, pilot, mekanik. 2. Bus companies memerlukan manajer sumber daya manusia, agen tiket, agen pemasaran, petugas informasi, pengemudi bus, staf pelatihan, administrasi, akuntan, dan sebagainya. 3. Cruise companies. 4. Railroad. 5. Rental car companies. 6. Hotel, motel, resort. 7. Travel agencies. 4. Tour companies. 9. Food service. 10. Tourist education. Sumber daya budaya. Salah satu hal yang menyebabkan seseorang untuk melakukan pariwisata adalah ingin melihat atau mengetahui kehidupan dan budaya orang lain di belahan dunia, serta keinginan untuk mempelajari budaya orang lain. Menurut IGD Pitana dan Iketut Suryadiarta, sumber daya budaya yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata dan antaranya adalah sebagai berikut. 1. Bangunan bersejarah, situs, monumen, museum, galeri seni, situs budaya kuno, dan sebagainya. 2. Seni dan patung kontemporer, arsitektur, tekstil, pusat kerajinan tangan dan seni, pusat desain, studio artis, industri film dan penerbit, dan sebagainya. Seni pertunjukan, drama, tari, lagu daerah, teater jalan, eksibisi foto, festival, dan event khusus lainnya. Peninggalan keamanan seperti pura, candi, masjid, situs, dan sejenisnya. Kegiatan dan cara hidup masyarakat lokal, sistem pendidikan, sanggar, teknologi. 6.
perjalanan atau trekking ke tempat bersejarah menggunakan alat transportasi unik, berkuda, dokar, cikar, dan sebagainya. 7. Mencoba kuliner atau masakan setempat. Melihat persiapan, cara membuat, menyajikan, dan penyempatannya merupakan atraksi budaya yang sangat menarik bagi wisatawan. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa budaya memegang peranan penting dalam pariwisata. Budaya memberikan destinasi wisata bagi para wisatawan. 4. Sumber daya pariwisata, minat khusus. Pariwisata dengan minat khusus diperkirakan akan menjadi tren perkembangan pariwisata ke depan, sebab calon wisatawan telah menginginkan jenis pariwisata yang fokus yang mampu memenuhi kebutuhan spesifik wisatawan. 6. Dampak pariwisata. Dampak ekonomi pariwisata yang ditimbulkan dapat bersifat positif dan negatif. Dampak positif pariwisata bagi ekonomi yaitu pendapatan dari penukaran valuta asing, menyehatkan neraca perdagangan luar negeri, pendapatan dari usaha atau bisnis pariwisata, pendapatan pemerintah, penyerapan tenaga kerja. 2. Dampak negatif pariwisata bagi Indonesia. Ketergantungan terlalu besar pada pariwisata. Beberapa daerah tujuan wisata sangat menggantungkan pendapat atau kegiatan ekonominya pada sektor pariwisata. Pariwisata sangat rentan terhadap fluktuasi karena berbagai isu. Ada kalanya isu tersebut tidak menguntungkan seperti penyakit, konflik, dan lainnya, sehingga akan menurunkan tingkat perekonomian, meningkatkan angka inflasi, dan meroketnya harga tanah. Meningkatnya kecenderungan untuk mengimpor bahan-bahan yang diperlukan dalam pariwisata sehingga produk lokal tidak terserap. Dampak sosial budaya pariwisata. 1. Dampak terhadap struktur populasi, transformasi struktur mata pencaharian, transformasi tata nilai, dampak pada kehidupan sehari-hari. Dampak pariwisata terhadap lingkungan. 1. Dampak dari penggunaan alat transportasi, dampak dan pembangunan fasilitas pariwisata, dampak dari pengoperasian industri pariwisata, tekanan terhadap sumber daya alam, perusakan habitat kehidupan liar, polusi dan pencemaran limbah lainnya. Hubungan antara olahraga dan pariwisata. Olahraga rekreasi berhubungan dengan pariwisata. Hal ini dapat kita lihat pada penjelasan sebelumnya bahwa olahraga rekreasi dapat dijadikan sebagai wahana untuk pariwisata yang dapat menarik minat wisatawan. Banyak permainan olahraga rekreasi yang dapat dikemas dengan cara yang menarik seperti futsal, basket, voli, bulu tangkis, tenis meja, dan lain-lain. Sementara itu, destinasi pariwisata juga menawarkan beberapa olahraga rekreasi seperti mendaki gunung, arung jeram, diving, basketball, karaoke, Olympic Games scorer. Jadi dapat disimpulkan bahwa olahraga rekreasi dan pariwisata mempunyai hubungan yang kuat dan saling mendukung di antara keduanya. Peranan olahraga rekreasi dan pariwisata dalam kehidupan. Olahraga rekreasi dan pariwisata berperan penting dalam kehidupan manusia, sehingga manusia bisa tetap berproduktif dalam waktu luangnya. Olahraga rekreasi juga sebagai sarana untuk melepaskan rasa lelah akibat rutinitas. Melakukan olahraga rekreasi juga dapat memperoleh kesenangan melalui olahraga. Selain itu, olahraga rekreasi berperan penting dalam sosialisasi masyarakat karena dalam pelaksanaannya manusia berinteraksi satu sama lain. Bidang pariwisata dalam kehidupan
ini juga memegang peranan penting, diantaranya adalah berdampak pada ekonomi karena pariwisata dapat meningkatkan pendapatan dan penurunan valuta asing, meningkatkan pendapatan pemerintah, menyehatkan secara perdagangan luar negeri, dan banyak menyerap tenaga kerja. Kesimpulan, olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan pada waktu luang dengan biaya yang murah, menyenangkan, dan bertujuan untuk menyegarkan kembali kondisi jasmani dan rohani. Jenis-jenis olahraga rekreasi diantaranya adalah pariwisata, olahraga permainan, hobi. Tujuan olahraga rekreasi adalah sebagai pengisi waktu luang, sarana untuk melepaskan rasa lelah akibat rutinitas, memperoleh kesenangan melalui olahraga, sosialisasi. Pariwisata adalah perjalanan ke luar daerah yang dilakukan oleh seseorang untuk beragam kegiatan dengan tujuan untuk rekreasi. Sumber daya pariwisata terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pariwisata, sumber daya pariwisata minat khusus. Pariwisata mempunyai dampak bagi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan. Olahraga rekreasi dan pariwisata mempunyai hubungan yang kuat dan saling mendukung. Di antara keduanya, olahraga rekreasi dan pariwisata berperan penting dalam kehidupan manusia. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.